Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erlina Tambo, NPM 2171004300038. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 bab tentang mata kuliah dari sejarah sosiologi desa dan kota. Nah, di sini yang pertama saya ambil dari buku Sosiologi Kota dan Desa Dr. Anus Sapari Imam As-Satari, penerbitnya Usaha Nasional Surabaya Indonesia, dan juga tahun terbit tahun 1993. Di sini yang pertama tentang sosiologi masyarakat kota, yaitu yang pertama menurut para ahli. Di sini saya ambil Max Weber. Ia berpendapat bahwa suatu tempat adalah kota apabila penghuni sistem tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Yang kedua adalah Chris Taylor dengan Central Place Theory, menyatakan bahwa kota berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah atau lingkungannya. Yang kedua, karakteristik kota. Nah, dari sini yang pertama dari aspek morfologi, antara lain kota dan pedesaan terdapat perbedaan bentuk fisik. Yang kedua, dari aspek jumlah penduduk, secara praktis jumlah penduduk ini dapat dipakai aturan yang lebih untuk menyebutkan kota atau desa. Yang berikutnya adalah perbedaan antara kota dan desa. Nah, di sini perbedaannya antara kota dan desa kami kutip dari pendapatan Consensus sebagai berikut. Yang pertama, kota bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas, sedangkan pedesaan itu kecil dan bercampur baur tanpa gambaran yang tegas. Nah, yang kedua, kota mengenal pembagian kerja yang luas, kalau desa itu di pedalaman. Yang ketiga, struktur sosial di kota mengenal diferensiasi yang luas, sedangkan di pedesaan relatif sederhana. Oke, yang keempat adalah fungsi kota. Di sini fungsi kota dapat dilihat dari fungsi kota, yaitu yang pertama production center, yakni kota sebagai pusat perdagangan dan niaga yang melayani daerah sekitarnya. Yang kedua, cultural center, kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi atau wisata. Nah, yang ketiga, political capital, kota sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara, misalnya kota London atau Brasil. Yang kelima, sejarah kota. Nah, di sini kota mengalami suatu proses pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan seperti ibu kota kerajaan. Ya, kita lihat dari kota Majapahit. Pada awalnya datang tentara Tatar dari Mongolia di bawah pimpinan kuasa oleh Jayakatawang. Yang berikutnya adalah masyarakat sebagai tempat pembentukan perilaku individu. Nah, di sini kota adalah tempat pemukiman penduduk atau yang mendiami wilayah tertentu, baik desa atau kota dalam wilayah satu negara. Dalam pandangan sosiologi, mereka disebut masyarakat juga yang bersifat abstrak, buatan atau manusia, atau tegasnya buatan para ahli atau pemikiran. Bab 2-nya saya ambil dari buku yang sama, yaitu buku Sosiologi Kota dan Desa, penerbitnya Usaha Nasional Surabaya Indonesia, tahun ajaran 1993. Nah, di sini tentang pola ekologi kota. Nah, di sini yang pertama pola lokasi dan ruang kota, itu pertumbuhan dan perkembangan kota sejarah dengan prinsip umum lokasi atau pertumbuhannya. Di sini prinsip ongkos minimum dengan mempertimbangkan empat faktor. Nah, di sini yang pertama perbedaan antara kegunaan dan harga tanah, bahkan mentah-mentah tenaga kerja serta modal. Nah, dua, perbedaan permintaan dan berbagai pasar akan hasil produksi dengan harga perjualan. Yang ketiga, yang berikutnya contoh pola ruang internet kota di Eropa dan contohnya kota baru di Brasilia yang baru dibangun pada abad ke-20 ini. Selanjutnya ini di bagian lain akan dijelaskan pada kota yang ideal di masa depan. Nah, di sini berikutnya menurut Max Weber pada tahun 1958, kota-kota di Eropa Barat yang memenuhi kriteria atau untuk disebut kota-kota kriteria itu ialah pertahanan kota, pasar, mahkamah, pengadilan, struktur politik, dan lokal atau otonomi yang besar. Nah, yang berikutnya yaitu menulis menurut PJM NAS 1979 sampai 1030, yaitu aliran profesi. KOR menyebutkan ada tiga aliran. Yang pertama
aliran dalam pemikiran mengenai kota di masa depan. Itu yang pertama, aliran kebudayaan, aliran berpendapat bahwa kebudayaan manusia harus pentingnya teknik dan industri diabaikan serta tidak ada tipe manusia yang pokok. Nah, yang kedua, aliran alamiah ini mempunyai sikap positif terhadap teknik, tetapi dalam penggunaan tekniknya alam, pemandangan atau tak boleh dirusak atau diperkosa. Oke, yang bab ketiga saya ambil masih dari buku Sosiologi Kota dan Desa, Dr. Nusapari Imam Asyari, penerbit Usaha Nasional Surabaya, Indonesia pada tahun 1993, tentang masyarakat kota. Di sini terbentuknya kota dan masyarakat kota sangat bervariasi, tetapi dapat diperkirakan antara lain: yang pertama, semula tempat pemukiman penduduk yang kemudian disebut desa. Yang kedua, diawali dengan sebuah tempat sebagai pertemuan antara warga desa di sekitar daerah itu. Nah, yang kedua, penduduk kota ialah semua yang mendiami atau yang bermukim di suatu kota, yang sangat bervariasi baik dari segi etnis, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, serta latar belakang agama dan kebudayaan yang dianutnya. Yang berikutnya, urbanisasi dan urbanisme. Di sini menurut PJMNAS berpendapat bahwa urbanisasi adalah proses yang digerakkan oleh perubahan struktur dalam masyarakat sehingga daerah-daerah dalam merupakan antara pedesaan dengan struktur mata pencarian yang melalui proses mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Di sini itu urbanisme adalah suatu sikap atau cara hidup di kota. Dari Louis Wirth dalam karya tulisannya berjudul Urbanism as a Way of Life, dia berpendapat bahwa urbanisasi menimbulkan inovasi, spesialisasi, diversitas, dan anomitas. Yang kedua, luas atau size, kepadatan atau dan heterogenitas merupakan variabel bebas yang menentukan urbanisme atau gaya hidup kota. Yang keempat, social relatation. Penghuni kota modern menemui syarat sebagai warga karena pada umumnya mereka yang mengikuti aktivitas yang berpusat sepanjang hari selama 24 jam. Oke, yang terakhir dari bab 4 yaitu dari Jabal Tariq Ibrahim, penerbitnya dari UMM pada tahun 2019 tentang struktur sosial. Nah, di sini struktur sosial itu erat sekali hubungannya dengan sistem sosial. Nah, di sini kalau sistem sosial lebih menitik beratkan pada sejumlah orang-orang atau kelompok, tetapi dalam kegiatan punya hubungan timbul balik relatif. Tetapi struktur sosial membahas pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dalam rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dan suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada beberapa sistem sosial yaitu serangkaian norma yang mengatur penggolongan para pelaku menurut status dan peranannya. Yang kedua, serangkaian norma itu juga membatasi macam-macam tindakan yang boleh dan yang tidak boleh serta seharusnya diwujudkan oleh para pelakunya. Yang kedua, fungsi dan integrasi. Fungsi artinya memainkan peranannya sendiri dalam mempertahankan sistem sosial. Dengan fungsi kita dapat menentukan batas-batas suatu sistem sosial. Nah, di sini apabila unsur sistem sosial melaksanakan fungsinya masing-masing, maka akan terjadi integrasi sosial. Oke, di sini pengaruh struktur sosial terhadap diversitas atau inovasi. Rogers dan Schumacher menyatakan bahwa anggota sistem sosial itu mempunyai perbedaan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu struktur sosial di dalamnya. Yang terakhir, inovatif, tidaknya seorang bisa dipengaruhi oleh variabel, yaitu variabel kepribadian seseorang, yakni komunikasi sosial, sikap pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, ciri sistem sosial yang menyikapinya modern atau tradisional. Oke, baik. Di sini yang terakhir, adapun beberapa ciri-ciri agraris pedesaan di Jawa, yaitu pertanian di Jawa terdiri dari usaha tani yang luas.
Yang kedua, pemilikan tanah cenderung sempit tetapi relatif merata bila dibanding luar Jawa maupun negara berkembang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil resumnya saya dari bab 1 sampai 4. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.